tentang peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan di SMP 180. Berikut adalah video wawancara. Selamat menonton. Selamat pagi. Saya peraturan yang ada di sekolah dan menurut Ibu apa yang ada apa yang paling penting di sekolah? Untuk peraturan sebenarnya mungkin kalian semua siswa-siswi SMP 180 sudah memahami ya, begitu banyak tata tertib dan aturan-aturan yang berlaku di sekolah ini yang memang harus kalian taati, dan kuncinya adalah harus disiplin taat akan peraturan itu sendiri. Jadi mulai dari jangan terlambat, kelengkapan dari seragam kalian, peraturan untuk memakai sepatunya apa, ikat pinggangnya juga harus sesuai, sampai sikap dan perilaku juga. Mungkin itu. Pertanyaan yang kedua ya, peraturan apa yang seringkali dilanggar oleh siswa dan siswi di sekolah? Ya, melanggar untuk yang pertama, masih ada banyak siswa yang kurang sadar akan datang tepat waktu. Ya, karena kita masih melihat di mana ketika kita pagi-pagi pun masih banyak yang ternyata setelah bel masih banyak yang baru hadir. Itu harus ditekankan kembali kesadaran dari para siswa-siswinya agar lebih semangat lagi dan tanggung jawab betapa pentingnya kita hadir tepat waktu. Karena memang tidak ada orang sukses kecuali dari dia kuncinya bisa disiplin. Oke Bu, pertanyaannya ketiga, menurut Ibu apa yang membuat siswa dan siswi sering melanggar aturan? Ya itu tadi, balik lagi, kurang kesadarannya. Kalian sudah sebagai seorang remaja pun harusnya sudah tidak harus dibangunin orang tua lagi ya ketika bangun sekolah, tapi sudah ada kesadaran dari diri kalian sendiri, tanggung jawab diri kalian sendiri. Kalian juga bisa inisiatif memasang alarm gitu kan, dan kalian harus bisa manajemen waktu supaya tidak dapat terlambat kembali ke sekolah. Oke Bu, pertanyaan yang keempat, bagaimana cara menerapkan peraturan di sekolah? Cara menerapkannya yaitu kesadarannya tadi dari siswa-siswinya sendiri harus sadar. Kita Bapak dan Ibu guru selalu mengingatkan kalian, bukan berarti kita bawel. Itu adalah rasa kasih sayang kita kepada siswa-siswi. Kita tuh sangat care, sangat peduli banget. Kalau Bapak dan Ibunya udah cuek, berarti udah gak sayang sama kalian. Jadi mohon ketika Bapak dan Ibunya ngomelin kalian, bukan berarti ngomel, itu adalah tanda cinta kita untuk kalian, biar kita tuh ingin ngebentuk kalian menjadi manusia yang ibaratnya di kemudian hari bisa bermanfaat dan bisa untuk kesuksesan diri kalian sendiri. Baiklah Ibu, pertanyaan yang kelima, bagaimana tanggapan Ibu jika kepala sekolah memasang CCTV di seluruh ruang kelas? Ya, saya sangat setuju ketika ada kebijakan untuk bisa memfasilitasi dengan pemasangan CCTV di ruangan kelas, karena dengan itu semua kita Bapak dan Ibu guru serta para siswa dan siswi akan merasa terawasi. Jadi kita akan dibentuk. Memang awalnya pasti dipaksa, kita memaksakan diri kita untuk bisa jadi profesional sebagai Bapak dan Ibu guru dalam mengajar. Siswa-siswanya juga jadi lebih tanggung jawab, lebih tertib aturan, lebih disiplin. Tidak ada lagi yang tidur di kelas atau ketika jam kosong atau ketika ada Bapak Ibu guru yang sedang izin pun kalian bisa lebih tanggung jawab mengerjakan tugas yang diberikan. Karena merasa terawasi terus kan, gitu. Nggak ada lagi yang tiduran di belakang, yang bermain game atau apapun, karena memang ya kalian udah niatnya ke sekolah ya pasti untuk belajar, bukan untuk bermain. Seperti itu. Jadi sangat setuju sih kalau memang itu bisa direalisasikan. Oke, pertanyaan yang keenam ialah, adakah peraturan di sekolah ini yang menurut Ibu perlu ditekankan lagi? Yang perlu ditekankan kembali yaitu ketika memang ada anak-anak yang tidak taat aturan, mungkin kita bisa kasih bukan hukuman ya sayangnya, tapi tindak lanjutnya itu biar mereka dapat efek jerak. Jadi biar dia tidak melakukan kesalahan yang sama di kemudian hari, tidak ada efek jerahnya lah, ibaratnya kalian tuh kapok gitu. Jadi harus ditekankan kembali, kita harus berpikir bersama bagaimana cara menindaklanjuti anak-anak yang udah terlalu sering melakukan kesalahan, dari nggak taat aturan, dari terlambat
lambatnya, dari perilakunya, sikapnya, karena ibu berpesan bagaimanapun attitude itu di atas segalanya. Ya, sebaik-baiknya ilmu lebih bagus tuh attitude kalian yang diutamakan. Perilaku insya Allah akan berlaku dimanapun, kalian juga akan dihargai. Seperti itu. Terima kasih Ibu. Dan Jojo, perlukah di sekolah ini mendapatkan makanan gratis? Kalau memang sudah kebijakan dari pemerintah seperti itu, ya kita sama-sama support lah yang terbaik untuk siswa dan siswi. Semoga semuanya dari niatnya untuk memberikan makan gratis ini sebenarnya biar mereka lebih konsentrasi dalam belajar karena makannya sudah disupport dengan makanan yang bergizi dan bisa tepat sasaran aja. Kalau udah kebijakan kita hanya mengikuti aja aturan dari yang berwenang pihak atasan. Oke Ibu, pertanyaan ke-8, menurut Ibu peraturan apa yang tidak ada di sekolah ini? Peraturan Apa yang tidak ada di sekolah ini? peraturan yang tidak ada di sekolah ini. Kayaknya semua peraturan sudah tercakup ya di dalam aturan tata tertib ya. Jadi bisa dipertahankan aja aturan-aturan yang ada dan bagaimana cara kita bisa meningkatkan kesadaran dari para siswanya aja sih. Seperti itu. Jadi yang udah ada bisa kita terus terapkan. Oke, pertanyaan yang 9, peraturan apa yang cocok saat jam istirahat? Ya, saat jam istirahat peraturan yang saat ini sudah berlaku sudah sangat baik ya, di mana seluruh siswa dan siswi meninggalkan ruangan kelasnya dan menuju ke lantai dasar gitu kan. Jadi antisipasi juga biar mereka lebih menjaga kebersihan kelas gitu, karena kalau kita sudah makan atau membawa bekal dari rumah kan khawatir banyak sampah yang tertinggal atau mungkin banyak makanan yang jatuh atau tumpah. Dengan kita adanya ditertibkan untuk makanan di bawah semua di lantai 1, insya Allah ruangan kelas kita akan tetap bersih. Itu pertanyaan yang terakhir, kenapa siswa dan siswi SMPN 110 harus menaati peraturan? Oke, kenapa harus mentaati peraturan? Memang aturan itu dibuat untuk kita ikuti ya, dan semua itu pasti dipaksa. Berawal dari keterpaksaan itu yang membentuk kalian bisa menjadi manusia yang disiplin. Karena tidak mungkin orang sukses itu karena awalnya tidak disiplin, pasti semuanya karena kedisiplinan, makanya dia bisa jadi sukses. Ya insya Allah dengan kedisiplinan itu akan membentuk karakter kalian, kepribadian kalian yang kemudian hari nanti ketika kalian masuk ke dunia kerja itu juga akan sangat bermanfaat dan kalian tuh nggak akan kaget lagi dengan aturan-aturan itu karena sudah biasa di masa-masa sekolah kalian pun sudah selalu mentaati peraturan seperti itu. Oke Bu, sekian dari saya.